mengalami rahmat Tuhan. Seorang ibu menampilkan putrinya yang masih SD untuk membaca puisi pada perayaan jubileum paroki. Puisinya bertajuk Dosa. Sepenggal syairnya berbunyi demikian. Di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana dosa. Kerusakan dan pengerusakan, perampokan dan pembunuhan. Setelah usai anak turun dari panggung, ditepuki ibunya dan orang lain. Si anak disalami romonya dan anak senang. Ketika semuanya rampung, si ibu mendekati romonya. Bagaimana penampilan baca puisi anak saya tadi, Romo? Si Romo menjawab, wah bagus sekali Bu, rupanya anak ibu benar berbakat. Puisinya siapa yang buat Bu? Wah sebenarnya saya malu mengakuinya, habis jelek itu buatan saya Romo. Bahwa rupanya ibunya juga berbakat. Romo punya usul. Bagaimana kalau lain kali ibu juga buat puisi, tetapi judulnya Rahmat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada ramalan-ramalan yang mengatakan akan kiamat pada tahun 2000. Tetapi Paus Yohanes Paulus II malah menetapkan sebagai tahun rahmat Tuhan. Sementara itu kita mendengar, melihat, merasakan dan mungkin malah mengalami kenyataan hidup yang sulit, pahit dan menyakitkan. Bangsa Indonesia selama 50 tahun merdeka pernah mengalami kala itu menanggung pengungsi dari bangsa sendiri, dari tempat-tempat kerusuhan seperti Ambon, Aceh, Mataram dengan jumlah yang mencapai puluhan ribu manusia. Kala itu pengangguran konon mencapai 36 juta, lebih dari 20% dari total penduduk yang saat itu 200 juta. 165 ribu anak mati setiap tahun atau 450 anak setiap hari karena gizi buruk. Semua harga barang naik, hanya harga diri yang turun. Pemerkosaan, pembunuhan, aborsi, pemakaian atau pengedar narkoba dan obat-obatan terlarang marak. Narkoba telah merambah tak kurang dari 1,5 juta orang terlibat. Dulu negara ini sebagai transit lalu menjadi daerah tujuan dan berlanjut menjadi pengekspor. Kita bisa bertanya, manakah rahmat Tuhan? Bukankah lebih pas dengan puisi ibu tadi yang dibacakan anaknya? Rahmat memang akan lebih mudah jika dipahami secara material, sehingga orang tidak bertemu dengan kemiskinan, penderitaan, kemalangan, kehinaan, dan sejenisnya. Seperti dalam perjanjian lama, semua itu dilihat sebagai akibat dosa. Meskipun di satu sisi pandangan ini menimbulkan persoalan yang tidak sederhana untuk dipecahkan, namun di sisi lain dapat meneguhkan kepercayaan bahwa keselamatan hanya dapat diharapkan dari Allah. Bandingkan Mazmur 23 ayat 4, Sirah bab 2 ayat 1 sampai 9. Sesungguhnya rahmat berlanjut meskipun tanpa uang dan mengalami penderitaan yang mendera dan negara kacau balau. Dalam sejarah Israel, Menara Babel dan kisah Makabe yang menunjukkan kekacauan itu tidak menghalangi kedatangan Yesus. Bahkan dalam ujian Paskah disebutkan, memang dosa Adam diperlukan agar dapat dilebur dengan wafat Kristus. Sungguh menguntungkanlah dosa
karena mendatangkan penebus yang seagung dan semulia itu. Apa boleh dikata, semua kekacauan dan penderitaan ini seharusnya tidak ada, tetapi toh ada. Justru pada masa-masa yang demikian, kerinduan sejati manusia akan kedamaian dan kesejahteraan semakin kuat. Kesadaran akan keluhuran martabat manusia kian mencuat. Saat terjadi martabat manusia diinjak-injak, kebebasan sejati kian kita perjuangkan kala kita terperangkap dalam pasungan. Kenyamanan tambah didambakan sewaktu hati manusia berkecamuk gelisah dalam kegalauan. Kita sedang membangun Indonesia baru. Setelah kebebasan tak terkendali, euforia itu dampaknya kekacauan dan kesengsaraan. Setelahnya manusia terhenyak dalam permenungan. Bahwa kebebasan yang demikian itu tidaklah benar. Saat itu kita disadarkan bahwa kebebasan kita dihadapkan pada keterbatasan manusiawi kita. Di saat itulah rahmat Allah bekerja, yaitu saat manusia menyadari keterbatasannya, bahwa dalam kebebasan harus ada keteraturan, harus ada tanggung jawab, dan harus ada program atau rencana sehingga terarah. Allah akan terus bekerja dan hadir. Disinilah letak rahmat Tuhan itu. Maka tak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Karena setelah kita mengalami orde lama, orde baru, lalu orde reformasi, kesadaran akan kesejatian hidup bangsa semoga semakin tumbuh dengan baik dan benar. Tuhan memberkati kita. Amin.